Di sebuah desa terpencil bernama Karangsetra, hari-hari telah menjadi kering dan hampa. Musim kemarau tahun ini terasa lebih panjang dan kejam daripada sebelumnya. Panasnya matahari merayap ke kulit, membakar setiap tanaman, dan mengeringkan tanah yang dulunya subur. Sawah-sawah berubah menjadi hamparan coklat tandus, dan sumur-sumur warga mulai surut hingga dasar. Warga desa, yang biasanya hidup damai dengan ladang-ladang padi dan kolam ikan, mulai merasa putus asa. Tiap pagi, mereka memanjatkan doa dengan lebih khusyuk, berharap hujan akan turun untuk menyelamatkan mereka dari kekeringan ini. Namun, seiring hari-hari yang berlalu, langit tetap biru tanpa setetes pun awan. Sampai suatu pagi, seorang petani tua bernama Pak Wiryo yang sedang mengelilingi ladangnya dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Di dekat pematang sawah, tepat di tengah kampung, tanah yang semula kering tiba-tiba tampak lembab. Semakin ia mendekat, ia menyaksikan air perlahan-lahan mengalir keluar dari celah kecil di tanah, membentuk genangan kecil. Pak Wiryo terperangah. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak memanggil warga desa. "Lihat ini, mata air, ada mata air di sini." Mendengar teriakan itu, satu persatu warga keluar dari rumah mereka, berlari mendekat dengan rasa penasaran bercampur harap. Mereka menyaksikan air yang keluar semakin deras, mengalir dan membentuk kolam kecil yang begitu jernih. Mata air itu seperti sebuah mukjizat, muncul entah dari mana, di tengah desa yang kering dan tandus. Anak-anak berlarian riang, mencipratkan air ke wajah mereka, tertawa-tawa bahagia setelah sekian lama merasakan panas yang melelahkan. Kabar tentang kemunculan mata air ini menyebar seperti angin. Para tetua desa berkumpul dan memandang kejadian ini sebagai berkah dari alam, sebuah jawaban atas doa-doa mereka selama berbulan-bulan. Setelah menemukan sumber air yang mengejutkan itu, warga desa Karangsetra bersepakat untuk memanfaatkan keberkahannya dengan bijaksana. Pagi-pagi sekali, ketika langit masih berwarna abu-abu sebelum fajar, para petani berkumpul di sekitar mata air dengan membawa peralatan mereka. Wajah mereka dipenuhi harapan, terpancar semangat baru yang sudah lama hilang karena kekeringan. Pak Wiryo, yang pertama kali menemukan mata air itu, memimpin warga untuk menggali saluran kecil yang bisa mengalirkan air ke sawah-sawah mereka. Dengan tekun dan bergotong royong, mereka membuat aliran-aliran kecil dari mata air menuju pematang-pematang sawah, memastikan setiap jengkal tanah yang kering bisa menerima air segar. Air mengalir perlahan namun pasti, membasahi tanah sawah yang sebelumnya keras dan retak. Mereka menyaksikan dengan takjub saat air mulai meresap ke dalam tanah, meninggalkan permukaan tanah yang basah dan subur kembali. Perlahan, batang-batang padi yang hampir layu berdiri lebih tegak, seolah mendapatkan kehidupan baru. Lihat bagaimana tanahnya menyerap air ini. Rasanya seperti mimpi, seru Busari, seorang ibu petani yang sudah hampir menyerah dengan tanaman padinya yang layu. Hari demi hari, aliran air dari sumber itu menjadi denyut kehidupan baru bagi desa Karangsetra. Para petani mulai melihat keajaiban nyata, hanya dalam waktu beberapa minggu, sawah-sawah mereka yang hampir mati mulai menunjukkan tanda-tanda kesuburan. Batang-batang padi tumbuh lebih cepat, daunnya hijau lebat, dan tunasnya muncul dengan gemuk. Waktu panen pun tiba lebih awal dari yang mereka perkirakan. Dalam beberapa bulan, sawah mereka siap dipanen dengan hasil yang melimpah. Padi menguning, menghampar luas bak permadani emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Warga desa takjub dan penuh syukur melihat hasil panen yang begitu berlimpah, jauh lebih banyak dari sebelumnya. "Ini benar-benar anugerah yang datang di saat yang tepat," ujar Pak Karta sambil tersenyum, meski dalam hatinya ia masih menyimpan kekhawatiran yang samar. Desa Karangsetra pun merayakan keberhasilan ini dengan penuh sukacita. Meski warga desa Karangsetra sudah bersepakat untuk menggunakan air dari sumber misterius itu hanya untuk pengairan, rasa penasaran dan kebutuhan akan air minum akhirnya membuat beberapa orang mencoba meneguknya. Busari adalah yang pertama. Suatu pagi, ketika ia kehabisan air di rumahnya, ia mendatangi sumber itu dengan membawa kendi. Setelah mengisinya, ia menatap air yang berkilauan di dalam kendi, sejuk dan segar. Tanpa berpikir panjang, ia meneguk beberapa teguk besar, merasakan air itu mengalir dingin di tenggorokannya, membasahi tubuhnya yang lelah. Namun malamnya, ketika tertidur, Busari mulai merasakan hal aneh. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hamparan merah pekat. Bau amis menusuk hidungnya, dan ketika ia menunduk, ia tersentak melihat dirinya berdiri di atas lautan darah. Busari mulai berjalan,
tetapi setiap langkahnya membuatnya tenggelam lebih dalam. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita berambut panjang, berdiri di tengah genangan darah. Sosok itu tak memiliki wajah yang tampak jelas, tertutup bayangan, tetapi mata Busari dapat merasakan tatapan tajam yang mengarah padanya. Wanita itu mulai bergerak mendekat, perlahan-lahan, langkahnya sunyi namun menyeramkan. Busari mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekik, seolah seluruh darah di lautan itu ikut menyeret suaranya tenggelam ke dasar. Ketika ia akhirnya terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah baru saja berlari menghindari sesuatu yang mengerikan. Namun, saat ia menenangkan diri, ia berpikir itu hanya mimpi buruk akibat kecapean. Hari berikutnya, beberapa warga yang juga meneguk air dari sumber itu mulai menceritakan hal yang sama. Setiap malam, mereka bermimpi tentang lautan darah, tentang sosok wanita misterius yang selalu mendekat, seolah memburu mereka dengan langkah hening yang mengancam. Setiap kali mereka mencoba menghindar, tubuh mereka terasa semakin berat, tenggelam lebih dalam ke dalam darah kental yang terus menghantui. Pak Wiryo, salah satu yang terkena mimpi itu, berkisah dengan wajah pucat di hadapan warga, aku merasa seperti hampir mati. Wanita itu, aku tidak tahu siapa dia, tapi aku merasa dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang jika kita terus mengambil air itu. Ketakutan mulai menyebar di desa. Orang-orang yang pernah meminum air tersebut kini dihantui oleh mimpi buruk yang sama setiap malam. Mereka bahkan enggan tertidur, takut sosok wanita itu akan kembali dan kali ini menangkap mereka. Sejak malam-malam mimpi buruk itu datang, para pemimpi, orang-orang yang pernah meminum air dari mata air misterius di Karangsetra, mulai hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setiap kali mereka tertidur, sosok wanita tanpa wajah itu hadir, mendekat dengan tatapan dingin dari balik tirai rambut hitam panjangnya. Mimpi itu begitu nyata, seperti jeratan yang tak bisa mereka hindari. Setiap kali terbangun, mereka merasakan dada sesak, napas tersengal-sengal, dan tubuh gemetar seolah baru saja berlari dari kematian. Keringat dingin membanjiri tubuh mereka, mata mereka mengitari ruangan dengan panik, seolah wanita dalam mimpi itu bisa muncul di dunia nyata. Busari, yang pertama kali merasakan mimpi mengerikan itu, mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemas, kulitnya pucat, dan matanya terlihat sayu dengan lingkaran hitam di bawahnya, tanda kurang tidur yang parah. Namun, ada hal aneh yang menggelisahkan seluruh warga desa, di tubuh Busari mulai muncul bercak-bercak merah menyerupai bekas cengkeraman, seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya dengan kuat. Tak lama kemudian, Pak Wiryo juga mengalami hal yang sama. Gejalanya serupa, lemas, pucat, dan bercak merah misterius yang perlahan-lahan menyebar di sekujur tubuhnya. Setiap kali ia melihat bekas itu di cermin, ia merasa ketakutan yang luar biasa, terbayang sosok wanita yang terus mengikutinya dalam mimpi. Suatu malam, suara jeritan terdengar dari rumah Busari. Warga berlarian menuju rumah itu, namun ketika mereka tiba, mereka hanya mendapati Busari tergeletak di lantai. Wajahnya penuh ketakutan, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, bibirnya membiru seolah tersedak sesuatu. Di lehernya, tampak bekas cengkeraman yang dalam, seakan-akan dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Busari telah tiada dengan wajah teror yang membeku. Kepergian Busari mengguncang desa. Rasa takut menjalari setiap orang, terutama mereka yang pernah meminum air itu. Mereka tahu betul, apa yang dialami Busari bukan sekadar kebetulan. Tak lama setelah kematian Busari, Pak Wiryo menyusul. Warga menemukannya terbaring tak bernyawa di ranjangnya, tubuhnya kaku dan membiru dengan bercak-bercak merah yang menutupi sekujur tubuhnya. Seperti Busari, wajah Pak Wiryo juga menunjukkan ketakutan yang mendalam, seolah melihat sosok mengerikan yang tak bisa dihindarinya. Satu persatu, orang-orang yang meminum air dari mata air itu mulai mengalami gejala yang sama, diikuti dengan kematian yang mengenaskan. Mereka terbangun dari mimpi buruk, tubuh lemah, lalu jatuh sakit, dan akhirnya meregang nyawa dalam keadaan yang penuh ketakutan. Di wajah mereka, tergurat jelas ekspresi ngeri, mata terbuka seolah menatap sesuatu yang tidak bisa dilawan. Ketika jumlah korban semakin bertambah, warga desa Karangsetra menyadari bahwa mata air itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang menuntut korban. Teror menghantui desa setiap malam, membawa mereka dalam mimpi-mimpi penuh darah dan kehadiran wanita tak berwajah yang tak pernah melepaskan cengkeramannya. Namun, di tengah ketakutan yang menyelimuti desa,
sebagian warga tetap terbuai dengan panen yang melimpah. Hasil sawah mereka begitu subur berkat air dari sumber itu, memberi mereka beras melimpah yang belum pernah dirasakan selama bertahun-tahun. Bagi mereka, mata air ini adalah berkah yang tak bisa begitu saja mereka sia-siakan. Apa yang terjadi mungkin hanya kebetulan, kata Pak Ranu, salah satu petani yang enggan menghentikan pengairan dari mata air itu. Air ini membuat sawah kita subur. Ini karunia yang harus kita manfaatkan. Namun, para tetua desa tidak sependapat. Mereka mulai merasa bahwa kemunculan mata air ini terlalu aneh dan dampak buruknya sudah tak dapat diabaikan. Pak Karta, seorang tetua yang paling dihormati di Karangsetra, memutuskan untuk mencari tahu asal-muasal mata air ini. Bersama beberapa tetua lainnya, ia pergi menyelidiki area sekitar mata air dengan lebih seksama. Dalam pengamatan mereka, Pak Karta dan para tetua menemukan sesuatu yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Di sekitar mata air, terukir simbol-simbol kuno di tanah yang mulai terlihat samar, seolah muncul kembali setelah sekian lama tersembunyi di bawah lapisan tanah. Simbol-simbol ini, dengan garis-garis tajam dan bentuk melingkar, mengingatkan Pak Karta akan kisah-kisah lama yang pernah ia dengar dari kakek buyutnya. Dengan suara bergetar, Pak Karta menceritakan penemuannya kepada para tetua lainnya. Simbol-simbol ini tanda kutukan Nyi Blorong. Aku ingat, dulu kakekku pernah bercerita bahwa leluhur kita membuat janji dengan Nyi Blorong. Janji itu adalah untuk tidak mengganggu tanah tertentu di desa ini, tanah yang dianggap sebagai jalur keramat miliknya. Pak Karta melanjutkan, nenek moyang kita bersumpah bahwa daerah itu tidak akan pernah digali atau dipakai oleh siapapun. Mereka percaya bahwa tanah itu adalah jalan bagi Nyi Blorong, tempat ia datang dan pergi dari alam gaib. Tapi kini, kita telah melanggar janji itu. Air ini mungkin adalah peringatan dari Nyi Blorong sendiri. Para tetua merasa ketakutan dan penuh penyesalan. Mereka sadar bahwa tanah tempat mata air itu muncul adalah tepat di tengah-tengah desa, sebuah daerah yang dulunya dikenal sebagai tanah pantangan, namun telah dilupakan oleh generasi mereka. Mata air ini, yang awalnya dianggap sebagai berkah, mungkin sebenarnya adalah manifestasi dari kutukan karena janji leluhur yang telah dilanggar. Namun, meskipun para tetua mencoba memperingatkan warga lainnya, banyak yang tak mempercayai mereka. Pak Ranu dan beberapa warga lainnya yang masih menikmati hasil panen subur enggan mendengarkan cerita kutukan. Itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti kita. Air ini adalah milik kita sekarang, dan selama hasil panen baik, aku tak peduli tentang legenda. Katanya keras kepala. Pak Karta, yang merasa bertanggung jawab, mencoba melakukan berbagai ritual untuk memohon maaf dan menenangkan arwah Nyi Blorong. Bersama para tetua yang lain, mereka mengadakan upacara di malam hari, memohon agar roh yang telah terganggu berkenan mengampuni desa mereka. Mereka memasang sesajen dan membaca doa-doa, berharap bisa menghentikan kematian yang terus terjadi. Seiring berjalannya waktu, mata air yang dulunya membawa kemakmuran bagi desa Karangsetra berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Air yang semula jernih kini keruh, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warga yang awalnya merasa beruntung kini mulai khawatir. Mereka mencoba menghindari sumber air itu, namun air keruh yang mengalir ke sawah-sawah mereka masih membuat tanah menjadi subur. Panen tetap melimpah, tetapi siapapun yang memetik hasil dari sawah itu merasa ada yang tidak beres. Lalu, perubahan terbesar terjadi, air dari mata air itu berubah memerah, mirip darah segar. Bau amis mulai menyebar, menusuk hingga ke tiap rumah. Warga desa yang ketakutan akhirnya berkumpul dan berdebat di tengah malam, bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Namun, tidak ada yang berani mendekati mata air itu lagi. Hanya Pak Karta, sang tetua desa yang dihormati, yang memberanikan diri mendekat untuk mencari tahu. Dengan lampu minyak yang bergetar di tangannya, Pak Karta mendekati mata air. Ia menyaksikan dengan ngeri ketika aliran air itu perlahan-lahan menjadi lebih pekat dan merah. Warna merahnya begitu nyata, berkilau di bawah sinar bulan seolah benar-benar darah yang mengalir dari perut bumi. Di pinggir sumber, ia melihat tanah menjadi lembab, basah dengan darah yang merembes dan mencemari tanah sekitarnya. Di tengah malam yang sunyi, Pak Karta tersentak saat menyadari bahwa aliran air itu mulai bergerak sendiri. Aliran yang awalnya mengalir ke sawah kini tampak seolah-olah memiliki tujuan. Cairan merah pekat itu tampak mengalir dengan kecepatan yang ganjil, bergerak bagaikan ular besar yang menggeliat pelan,
menjalar keluar dari desa, mengikuti jalur yang tidak wajar menuju arah hutan lebat yang dikenal angker. Warga desa yang ketakutan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, mengikuti arah aliran darah itu dengan pandangan penuh kengerian. Mereka tahu bahwa hutan itu bukan sembarang tempat. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, hutan itu adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib yang mengerikan, kediaman Nyi Blorong, penguasa alam gaib yang diyakini membawa kutukan bagi siapapun yang melanggar batas-batasnya. Aliran darah itu terus bergerak, perlahan namun pasti, seolah-olah dituntun oleh kekuatan tak terlihat. Pak Karta berusaha mengikuti aliran itu dari jauh, mencoba mencari penjelasan atas bencana yang menimpa desanya. Namun, langkahnya terhenti di tepi hutan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara-suara yang menakutkan, bisikan samar yang seolah memanggil namanya, mengundangnya untuk mendekat. Pak Karta merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu bahwa ini adalah batas yang tidak boleh dilanggar, batas yang dijaga oleh roh-roh penghuni hutan. Sementara itu, aliran darah itu terus masuk ke dalam hutan, meresap ke tanah, menyusuri jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh mereka yang telah lama hilang dari dunia manusia. Warga desa yang menunggu dengan cemas dari kejauhan mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar air, bukan sekadar panen atau kekeringan, ini adalah kutukan, dan mereka adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami. Malam itu, ketika darah mengalir ke dalam kegelapan hutan, terdengar suara tawa pelan, dingin, dan menghantui, bergema dari dalam hutan yang angker. Tawa itu seolah berterima kasih, menyambut kedatangan Tumbal yang dituntut Nyi Blorong atas janji leluhur yang telah dilanggar. Desa Karangsetra akhirnya menjadi desa mati, ditinggalkan satu persatu oleh warganya yang ketakutan. Tidak ada yang berani kembali, dan mata air itu pun perlahan tenggelam dalam legenda kelam. Namun, hutan yang menyimpan kediaman gaib Nyi Blorong tetap berdiri kokoh, menyimpan misteri darah yang mengalir dari mata air itu, seakan menunggu, siap untuk menghantui siapa saja yang berani mengusik tanah terkutuk itu lagi. Pagi itu, desa Karangsetra sunyi dalam kesuraman. Matahari perlahan naik, tetapi sinarnya terasa lemah, seakan takut menyentuh tanah desa yang kini penuh bayangan kutukan. Para tetua dan segelintir warga yang tersisa masih dilanda ketakutan setelah menyaksikan pemandangan yang tak bisa mereka lupakan semalam. Aliran darah dari mata air itu yang mengalir pelan menuju hutan, menghilang di antara pepohonan lebat, seolah memiliki tujuan yang jelas. Pak Karta, satu-satunya tetua yang masih tersisa dan waras, berdiri di tepi mata air. Mata air yang dulunya jernih kini telah mengering, meninggalkan cekungan tanah yang retak-retak. Bau amis samar masih tercium, bercampur dengan aroma lembab tanah yang kering. Ia menatap ke sekeliling, menyaksikan desa yang dulunya makmur kini sepi dan dihuni oleh keheningan yang mencekam. Mayat-mayat berserakan di sepanjang jalan desa, wajah mereka tampak pucat dan mata mereka terbuka, seolah masih menatap kengerian yang telah mengambil nyawa mereka. Tubuh-tubuh itu kurus kering, layu seperti bunga yang telah kehilangan kehidupan. Bekas-bekas seperti sayatan terlihat di pergelangan tangan, leher, dan kaki mereka, tanda yang sama seperti yang dialami para korban yang meninggal sebelum mereka. Pak Karta berjalan di antara mayat-mayat itu, menatap wajah-wajah yang dikenalnya, orang-orang yang dulunya hidup bersama dan saling membantu. Warga yang tersisa, hanya beberapa orang, hanya bisa terdiam dalam ketakutan, berdiri tanpa berani berbicara, tahu bahwa desa mereka kini telah jatuh dalam kutukan yang tak bisa dibatalkan. Di tepi hutan, suara samar mulai terdengar. Awalnya hanya bisikan, namun perlahan menjadi suara tawa yang menggema di antara pepohonan. Suara tawa itu dingin dan nyaring, mengiris kesunyian pagi, membuat bulu kuduk mereka yang mendengarnya berdiri. Mereka tahu siapa pemilik suara itu, Nyi Blorong, penguasa gaib yang telah menuntut tumbal atas tanah keramat yang telah mereka langgar. Tawa itu seakan menandakan bahwa sang penunggu air telah menerima tumbalnya, dan kutukan yang dulu hanya legenda kini menjadi nyata. Pak Karta berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ampuni kami tak bermaksud mengusikmu." Namun, tidak ada jawaban selain tawa dingin yang menggema di seluruh desa, menjadikan sunyi desa itu semakin mencekam. Setelah tawa itu perlahan memudar, desa Karangsetra tenggelam dalam keheningan abadi. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kehidupan. Desa Karangsetra pun akhirnya dikenal sebagai desa terkutuk, ditinggalkan dan dilupakan oleh dunia luar. Pepohonan dan semak belukar perlahan-lahan menelan bangunan yang tersisa,
menyembunyikan jejak-jejak kehidupan yang pernah ada di sana. Namun, di tengah kehancuran itu, mereka yang berani mendekati desa pada malam hari masih bisa mendengar tawa samar yang bergaung dari dalam hutan, tanda bahwa Nyi Blorong masih bersemayam, menjaga tanah keramatnya, siap menerima tumbal siapapun yang berani mengusiknya lagi.